Timnas Indonesia menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 babak ke-7. Pertandingan Timnas Indonesia yang menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 babak ke-7 ini, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor yang lumayan telak 5-1. Gol satu-satunya dari Timnas Indonesia dicetak oleh Ole Rameni. Kekalahan ini membuat fans Indonesia tentu merasa tidak nyaman, tapi peluang masih ada untuk Timnas Indonesia. Setidaknya Timnas Indonesia harus melampiaskan kekalahan ini saat menghadapi Bahrain di Stadion GBK Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 25 Maret mendatang. Dan sudah pasti kekalahan Timnas Indonesia ini menjadi sorotan di negara-negara ASEAN. Dan kami mohon maaf jika beberapa komentar membuat hati sedikit panas. Kami sudah memilih komentar yang positif, tapi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fans Thailand, Vietnam, dan juga fans Malaysia saat Indonesia dikalahkan Australia di pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia ronde 3 babak ke-7. Cokodot. Patrick, siapa itu? Thailand imbang 1-1, kalah 2-1. Apakah kamu tahu itu Indonesia? Ubah pelatihmu, ubah hidupmu. Australia menunjukkan perbedaan dalam cara tim sepak bola internasional mereka bermain. Pertandingan pertama seperti ini, pertandingan berikutnya jika kita kalah dari kandang lagi, bye-bye. Nilai pasar Indonesia lebih tinggi dari Australia. Jika penalti diberikan lebih awal, permainannya akan berbeda. Jangan bilang tanggal 25 kalah sama Bahrain, kau akan memecat pelatih lagi. Orang Belanda mengatakannya dengan sepenuh hati, aku tidak akan berkelahi lagi. Ini bukan negara orang tuaku, ini hanya negara kakek saya. Aku menyerah, aku tidak ingin lelah. Haha. Thailand bertemu Australia tidak pernah sebengkok ini. Saya pernah melihat kondisi ini. Saya ingin tahu apakah saya mentransfer 20 orang lagi di hari FIFA berikutnya. Penggemar sepak bola Indonesia, jangan bersedih. Yang kalah bukan orang Indonesia. Indonesia kehilangan banyak hal untuk tidak berinvestasi dalam memperkerjakan pelatih kelas A yang mahal. Karena kali ini Indonesia semakin dekat dengan Piala Dunia. Jika berani berinvestasi di pelatih, Indonesia akan memiliki peluang yang lebih baik. Sepak bola sejati bukan tentang kemenangan. Anda tidak bisa pandai menarik yang tangguh. Anda harus memiliki keluarga dan tim kohesi untuk mendapatkan tempat yang tepat. Mentransfer 475 orang lagi tidak dapat membantu Anda. Australia mencetak gol dengan sangat tajam, langsung masuk sebelum pertandingan. Mereka bilang akan bermain menyerang, tidak bertahan. Mungkin mereka percaya diri dengan pemain yang mereka miliki. Jadi tidak aneh, tapi itu namanya meremehkan lawan. Gaya permainan pelatih Shin mungkin lebih defensif, tapi hasilnya bagus dan permainannya lebih terstruktur. Yang ini malah kacau banget. Merekrut Belanda, jadi mereka harus menjadi tipe pemain asal Indonesia. Biarkan dia masuk lapangan sebagai tim lemah. Fans Indonesia lagi badai, tapi aku gak lihat siapa-siapa di sini. Bawa seluruh tim Belanda dan Inggris, tapi memalukan. Australia hanya takut Vietnam, hahaha. Tak ada lagi mimpi untuk mencapai laut yang besar. Tidak mengherankan, hanya saja Asia Tenggara belum cukup umur untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Indo belum cukup umur untuk bermain melawan Australia. Sekarang aku tertawa, hahaha. Muat banyak, tapi belum bisa nendang Piala Dunia. Apa gunanya impor? Belanda kehilangan uang untuk imigrasi dua negara Indonesia, sayang sekali. Belanda kalah dari Australia, pedasnya.
Seluruh Asia Tenggara berharap Holland B seperti ini, tapi ada kesempatan untuk Holland B semuanya. Aku mengatakan yang sebenarnya, jika ada Sintayong, maka Indo layak ditonton karena dia benar-benar memahami timnya. Bebek tidak mudah berubah menjadi angsa. Ini ilusi, ini dia ke Piala Dunia. Indo sekarang menuju ke tanah imigran, ada orang Indo yang masuk malah mundur total. Belanda lemah banget sekarang ini. Piala Adun lah, mungkin salah cakap, mana ada Piala Dunia, cukup Piala Adun. Asal baju Australia ini macam baju Malaysia tahun lepas. Mimpi nak masuk Piala Dunia, Piala AFF pun tak lepas, haha. Ini kah yang dinamakan warisan grade A? Macam bukan grade A saja. Sedap lauk berbuka hari ini, burung puyuh masak lemak, hahaha. Selamat berbuka, lauk Indonesia. Market value jauh beda dengan Australia, tapi tak menghalang tuan rumah untuk jinakan Belanda celup dengan pengalaman yang ada. Marilah masuk komen, wahai negara IQ rendah, padanlah dengan muka. Tim belasahan ini ke tim nak ke Piala Dunia, haha. Mungkin Australia dipandang rendah oleh sang burung ini. Belanda grade A, wadidaw dulu, hahaha. Hahaha, mana puak-puak Konoha? Wow, kenduri besar Malaysia, malam ini ada modal nak hantam Indonesia, hahaha. Garu dadaku telah menjadi ayam geprek. Asia rasa Eropa, Eropa rasa tempe. Aku dah cakap, Konoha, mana reti main bola. Tim termahal ASEAN dengan player grade A kena rogol dengan kanguru, haha. Kesilapan Indonesia apabila pecat Sintayong. Kembali kepada fitrah asal, inilah Indonesia yang sebenarnya. Pecat jurulatih yang bagus ketika berada di landasan betul demi mengambil seorang jurulatih kuat, judi, serta tak ada pengalaman. Bagus, sesungguhnya kebodohan itu percuma dan Indonesia borong semuanya. Kesilapan Indonesia terlalu bernafsu nak ke Piala Dunia, ambil jalan singkat, pecat STY yang bawa tim mula dari bawah. Tahniah Indonesia karena berjaya pulang ke tanah air, hahaha. Dan seperti itulah kisah beberapa komentar dari fan Thailand, Vietnam, dan juga fan Malaysia saat mengetahui timnas Indonesia dikalahkan Australia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga babak ke-7. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.